kegelapan, kafiran, kemunafikan, ya, kegelapan, ya, tidak mengerti mana yang hak, mana yang batil. Yang hak dianggap batil, yang batil dianggap hak, yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Itu sebuah kesengsaraan. La yubsirun, mereka tidak dapat melihat. Sebenarnya kalau melihat dengan mata itu yanzurun. La yanzurun. Nadhara itu melihat dengan mata ini. Dengan mata kepala, nadhara. Atau pakai ro'a, la yarawna. Yarawnahum mithlaihim ra'yal 'ain. Jadi yang zuru, yara itu melihat dengan mata. Tapi kalau yubsirun itu melihat dengan mata hati. Jadi kalau hatinya itu gelap, nggak bisa melihat. Ya, cahaya itu penting. Hatta mata yang normal tidak ada cahaya tidak bisa melihat. Gitu ya. Nah, cahayanya itu apa hati itu? Cahayanya ya hidayah. Gitu ya. Kapan mereka lemparkan hidayahnya, lalu mereka tangkap kekufuran, tangkap kemunafikan, ya udah tidak ada cahaya. Ya. Itu ya yang dimaksud. Baik, terus siapa yang siap lagi? Anda mau coba, Ustadz? Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sumbuhum umyun fahum la yarji'un. Sumum dari belakangnya mereka, dari kata saya ketemu di Kamus Induk di halaman 238, tuli dari kata akar katanya soma yasumu som. Benar nggak, Ustaz? Ya, benar, canggih kan? Itu kayak pesantren udah 8 tahun tuh bisa begitu. Bismillah. Bu-nya bisu, umyumnya buta, fahumnya kata huruf bermakna. Benar nggak, Ustaz? Benar. Huruf bermakna sehingga ya, la-nya tidak atau jangan. Mereka, la-nya tidak atau jangan. Yarji'unnya mereka telah bukan betul lah, bentuk akan. Berarti KKBSAK. Iya, kata kerja betul sedang akan biasa. Kembali. Iya. Asal katanya dari meninggalkan enggak. Asal katanya dari kembali di Kamus Induk di halaman 288. Iya, akar katanya apa berarti? Ada yaudu audan. Enggak ya, bukan ya? Iya, akar kata nih. Kan layar jangan kan? Ya, yang ini kan, layar jangan kan? Ya. Nih. Ya awalan, oke? Wawunun akhiran. Ini katanya roja. Gitu gak? Ya. Jadi bukan diambil dari bahasa Indonesianya, dari bahasa Arabnya. Ya awalan, wawunun akhiran. Ya wawunun ini mereka, oke? Roja kembali. Jadi
la yarji'un, mereka tidak dapat kembali. Gitu. Summun, orang-orang tuli. Bumun, orang-orang bisu. Umyun, orang-orang buta. Fahum, maka mereka la yarji'un. Tidak dapat kembali. Mereka tidak dapat kembali. Gitu ya. Makasih Ustaz. Ya, sama-sama. Jadi ini nih kata-kata yang singkat-singkat begini nih memang begitu mestinya menerjemahnya, bukan mereka adalah orang-orang yang tuli, bisu dan buta, enggak begitu. Orang-orang tuli. Orang-orang bisu. Orang-orang buta, maka mereka tidak dapat kembali. Gitu ya. Nggak pakai wa kan, summun wa bukmun wa umyun kan? Nggak pakai kan? Jadi ini nyatu ini. Ya, buta tuli, tuli bisu buta nyatu dalam satu orang. Kalau begitu nggak ada gunanya. Orang tuli mau apa? Kita mau ngomong apa? Nggak ngerti dia. Buta dia nggak tahu. Sudah itu bisu, waduh. Ada orang kayak gini di dunia? Ternyata ada. Ini orangnya masih hidup. Ya, kaya orang tuanya. Itu paling sengsara ya. Masa iya didoakan biar cepat mati, kan tidak begitu ya. Ibunya ya kasih makan, ngobrol tidak bisa, lihat tidak bisa. Ngomong tidak bisa, dengar nggak bisa, lihat nggak bisa, nggak ada guna sama sekali. Kenapa disebut sumum, disebut bisu, disebut tuli? Karena informasi yang benar dia tidak mau menerima. Kenapa disebut bisu? Dia sebenarnya mendengar, tetapi tidak mau menyampaikan kebenaran. Dan kalau kawan-kawannya keliru, dan mereka tahu kalau kawannya keliru itu, mereka tidak mau memberitahu. Itu bisu. Buta, ya tutup mata saja atas ketidakadilan. Itu buta juga tuh. Di depan matanya orang, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga melakukan kebenaran, mereka seolah-olah tidak melihatnya. Buta itu ya. Jadi kalau sudah seperti ini, bagaimana bisa kembali pada cahaya? Ya, pada agama Islam nggak bisa. Baik, itu ya. Ya silakan. Tadi dapatnya dari mana maknanya bisa ada ya? Layar jiun kan tidak mereka tidak kembali ya. Sampai tidak dapat kembali itu dari mana ya? Oh, dikasih dapat gitu maksudnya? Iya kalau bisa dikasih dapat gitu. Sekarang gini ya. Dalam bahasa Arab nih Pak Jai. Pak Jai misalnya mengatakan Aqra'ul Quran. Aqra'ul Quran. Misalnya orang Arab mengatakan hal taqra'ul Quran? Naam, aqra'ul Quran. Ya. Hal taqra'ul Quran, apakah kamu membaca Al-Quran? Naam, aqra'ul Quran. Ya, saya membaca Quran. Itu terjemahan seperti ini bisa benar, bisa salah. Kenapa? Karena orang mengatakan hal taqra'ul Quran, itu boleh jadi artinya apakah kamu bisa membaca Al-Quran? Gitu. Tanpa harus mengatakan bisa. Kemudian kita menjawab, nah aqra'ul Quran, ya saya bisa baca Quran. Tanpa harus mengatakan kata bisa. Jadi kata kerja itu ya, kata kerja bentuk sedang itu kapan saja bisa disisipin makna bisa. Misalnya saya makan nasi. Saya bisa makan nasi. Saya bisa makan nasi. Cukup ana akulur rus. Ya, saya makan nasi. Tapi itu artinya saya bisa makan nasi. Misalnya saya tidak bisa baca tulisan Arab. Cukup mengatakan
la aqra'u al-kitabah bil lughatil arabiyyah. Cukup ya. Khusus kata kerja yang bentuk sedang yang bisa ditambahin bisa gitu ya, Ustaz? Ya, sementara. Syukron, Ustaz. Jadi misalnya ini ya. Mana tadi ya? Ya inilah yubsirun. Wa tarakum dan meninggalkan mereka fi dzulumatin dalam kegelapan-kegelapan. La yubsirun, tidaklah mereka melihat. Mereka tidak melihat. Mereka tidak dapat melihat. Tetap benar kan artinya? Dan Allah membiarkan mereka dalam kegelapan-kegelapan, la yubsirun, mereka tidak bisa melihat, tidak dapat melihat. Begitu dalam bahasa Arab ya. Silakan berikutnya. Ya, yang siap ayat 19. Coba Ustaz. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aw qasaybin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawaa'iqi hadaral maut. Wallahu muhitum bil kafirin. Ataukah kasoyibin dari akar kata soba, hujan lebat, minas sama'i dari langit, fihi padanya, dulumatun kegelapan, warodun dari akar katanya ro'ada atau petir, wabarkun dari bariko atau kilat, yaj'aluna dari akar kata ja'ala yaitu menjadikan, asabi'ahum dari akar kata soba'a, soba itu jari-jari, berarti jari-jari mereka, fi di adanihim telinga mereka, minas sawaiki, mina dari sawaiki itu dari soiko atau suara petir, dari suara petir, hadaro takut, al mauti kematian. Wallah itu sumpah ya, Ustaz ya? Enggak, kalau semua wallahi. Oh, ini wallah bukan ya. Berarti dan Allah muhitun dari kata muhitu dari kata hato atau artinya orang-orang yang diliputi, bil kafirin dengan kekafiran. Jadi kira-kira terjemahannya apakah seperti hujan lebat dari langit, kepadanya kegelapan dan petir dan kilat menjadikan jari-jari mereka pada telinga mereka dari suara-suara petir, takut kematian, dan Allah orang-orang yang diliputi dengan kekafiran. Nah, begitu Ustaz. Namanya orang belajar ya. Susah nyambungin ya Ustaz. Makanya jangan jangan dikira-kira dengan kita seadanya kamus ya. Atau kasayibin seperti sayyib. Ya. Sayyib itu hujan lebat yang turun secara tiba-tiba, itu sayyib. Perasaan tadi panas, kok ini hujan gitu. Itu namanya sayyib gitu. Ya. Jadi sayyib itu hujan lebat yang turun tidak diduga-duga. Ini perumpamaan untuk apa? Untuk Al-Qur'an. Jadi wahyu Al-Qur'an itu turun tidak diduga-duga. Orang yang paling ditakutkan oleh orang munafik itu turun wahyu berkaitan atau berkenaan dengan mereka. Itu yang paling ditakutkan oleh orang munafik. Ya. Apa persamaannya sayyib dengan Al-Qur'an? Ya, sayyib dari atas, dari langit, Al-Quran dari langit. Ya. Sayyib turun tidak diduga-duga, Al-Quran juga turun tidak diduga-duga. Ya. Sayyib menyuburkan tanah, Al-Quran menyuburkan hati. Jadi ada variabelnya itu sama ya. Auka sayyibin atau seperti hujan lebat minas sama'i dari langit,
Fihi di dalamnya atau dalam hujan lebat itu. Zulumatun. Ada banyak kegelapan. Begini ya. Zulumatun ada kegelapan-kegelapan. Fihi di dalamnya zulumatun dikasih ada ya. Ada kegelapan-kegelapan. Jadi bagi orang munafik, Al-Quran itu banyak sisi-sisi kegelapannya. Banyak ayat-ayat yang bagi mereka itu merugikan. Ya, misalnya perintah tentang jujur dan seterusnya. Waradun dan halilintar. Ada ayat-ayat yang sangat menakutkan, masuk neraka, disiksa, haram, untuk sesuatu yang mereka sukai. Ya. Wabarkun dan kilat, ya terkadang ada ayat yang bagi mereka, oh ya benar juga, tapi sebentar aja. Ya ja'aluna asabi'ahum, mereka meletakkan jemari mereka. Kau meletakkan, pokoknya kalau ja'ala ada fi, ja'ala fi ini artinya meletakkan. Ya, bukan menjadikan. Ya ja'aluna asabi'ahum, mereka meletakkan jemari mereka fi adanihim, pada telinga-telinga mereka. Jadi jemarinya diletakkan di telinga mereka. Minas sawa'iq tadi kan diterjemah dari. Min di sini, Mas Denny, min di sini artinya karena. Oh, karena itu. Iya. Kenapa diletakkan tangannya, jari-jarinya di telinga? Kenapa? Minas sawa'iq. Karena namanya min lit ta'lil. Min yang berfungsi untuk menyatakan sebab. Atau disebut juga min as-sababiyah. Min yang artinya sebab. Minas sawa'iqis karena atau sebab suara petir, suara halilintar ya yang memekakkan telinga sawa'iq. Hadarul mauti, asalnya hadarul mauti. Hadarul mauti karena takut mati. Jadi, gitu ya. Jadi atau seperti hujan lebat dari langit. Ya, yang di dalamnya terdapat banyak kegelapan, halilintar dan kilat. Ya. Mereka meletakkan jemari mereka di telinga mereka. Karena suara halilintar yang memekakkan telinga itu. Hadarul maut, karena takut mati. Wallahu dan Allah muhitun. Muhitun ini bukan orang-orang ya. Wallahu dan Allah muhitun. Meliputi. Meliputi itu bisa juga artinya mengepung atau menguasai. Jadi kalau meliputi, mengepung, itu satu tuh maknanya ya. Mu'i. Ya. Mu'i itu bukan orang-orang ya Ustaz ya? Bukan. Orang-orang yang, bukan ya? Yang di kan? Ya, kalau orang-orang yang pasti ada wau nun. Mu'i itu enggak. Oh. Ya. Berarti kata kerja Ustaz ya? Mu'i itu. Bukan kata benda, karena Oh, dia kata benda, oleh mu. Oh ya. Oh. Ya, mukmin, ya kan? Ya Ustaz. Nah, jadi ini kata benda yang bermakna kata kerja. Ikut teorinya nggak kemarin? Ikut Ustaz. Ikut. Ini saya baru baca-baca lagi. Ya. Jadi nanti akan saya buka teorinya ya. Kirain yang awalan mu'i itu, kalau nggak ada waununnya ya, jadi nggak bisa orang-orang yang. Ya memang dia awalnya mu'i ya. Waktu kita belajar ini nih. Jadi wallahu dan Allah muhitun meliputi. Allah meliputi, bukan Allah orang-orang yang meliputi, memang Allah orang. Ya kan? Wallahu dan Allah muhitun meliputi.
Meliputi maksudnya menguasai. Muhitun itu bisa juga artinya mengepung. Bi-nya tidak usah diterjemah. Bukan mengepung dengan orang-orang kafir, enggak. Bi-nya itu satu paket dengan muhit. Jadi ahata bi itu artinya meliputi atau menguasai atau mengepung. Ya. Itu yang itu di aktif pasif ya. Ketika kita bicara ini nih. Nah, mu'i ya Ustaz. Artinya yang meliputi kan? Oh iya, ada maknya ya. Jadi dia kata benda bisa bermakna kata kerja. Ya. Kata benda yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bisa persis seperti kata kerja. Tuh. Bedanya kalau pakai kata kerja, misalnya yuhi itu pakai ya. Kata kerja terikat oleh waktu, kata benda tidak terikat oleh waktu. Jadi ini sedang sekaligus menerangkan bahwa Allah untuk menguasai orang kafir itu tidak terikat oleh waktu. Oke? Wallahu dan Allah muhitun menguasai, meliputi, mengepung bil kafirin terhadap orang-orang kafir. Menguasai orang-orang kafir. Baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau bedanya Rodun sama Barkun itu apa itu ya? Kalau di kita kan sama aja itu ya. Rodun itu geledek. Kalau Barkun kilat, geledek itu yang bersuara itu. Kilat itu ya cahayanya ya ini. Cahayanya ya. Oh ya. Syukran Ustaz. Ustadz, maaf mau tanya. Silakan. Dari kata yang muhitun itu, Ustadz, kalau boleh dikasih lihat nggak Ustadz, kalau dari yang kamus induk itu di mana ya Ustadz? Kok Indah nggak ketemu ya Ustadz? Ini ya, ini Mbak ya. Semuanya kan kita buang. Oke? Ya. Akar katanya hayato kan? Hayato. Ya kan? Ya, di tengah berubah menjadi alif. Di kamusnya tuh. Hato, gitu kan? Nanti carinya di hawato atau hayato. Karena alif ini posisinya bisa di bawah, bisa di kamus. Halaman 109, Ustaz. Ya, nanti mu ini ya. Mu ini kan polanya dhammah kasroh sukun, ya kan? Berarti pola apa nih? Pola DKS. Dhammah kasroh sukun. Nanti setelah hato ya, kalau misalnya buka di kamus Arab Indonesia atau kamus pokoknya kamus Arab Indonesia standar ya, nanti setelah hatonya kan 3 huruf nih, turun cari yang ada alif depan, ahato. Itu seperti waktu kita belajar ini nih, pola DKS sampai dengan 13 alif di depan. Ya. Hayato, jadi hato, ahato. Nah, nanti mananya di sini. Baik. Ya. Makasih Ustadz. Sama-sama. Nih, jadi nanti kan cari di hato kan, ini udah ketemu nih. Hawato, hato yahutu hauton, ahato meliputi, ya kan? Hato meliputi. Nah, muhit itu dari kata ahato. Yuhitu, muhitun meliputi. Oke. Itu yang tadi saya katakan kata benda yang bisa bermakna kata kerja. Tapi bedanya di mana? Kalau kata kerja membutuhkan waktu, ya, kata benda tidak terikat oleh waktu. Gitu. Tapi orang Arab biasanya ya dipakai juga, paling sering memakai kata benda untuk kata kerja. Misalnya, saya tahu itu ana alimun bihadza. Saya tahu tentang ini. Gitu. Baik, tadi kita sampai ayat berapa tadi ya? Sampai ayat 19. Sekarang siapa siap dengan ayat 20?
Mana? Yuda. Halo, mana nih siapnya? Aska. Orang sekolah tuh dikerjakan dong PR-nya. InsyaAllah Ustaz, saya mau cuba. Nah, ya. Oke. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa'a lahum masyaw fihi wa idza aqlama 'alaihim qamu walau syaa Allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya. Yakadu, kata dasarnya adalah kada, hampir. Daripada kamus yang maksudnya hampir-hampir. Al-barqu itu adalah kata dasarnya bariqa, kilat. Tadilah yang tadi kita dah jumpa dah. Yakhtafu, saya lihat kata dasarnya khatifa, menyambar. Jadi yakhtafu, menyambar. Absarihim, absarahum, okey. Perkataannya absara, kata asalnya basura, melihat. Jadi hum, mereka, penglihatan mereka. Hampir-hampir kilat menyambar penglihatan mereka. Okey. Kullama daripada kataan kalla. Tapi pelik tu Ustaz, maksudnya letih. Tapi bila jadi kullama jadi setiap kali. Okey. Adaa, kataan asal dia ada kata dasar dia doa. Tadi kita dah jumpa terang benderang bersinar. Maknanya adaa telah menyinari. Lahum, bagi mereka. Masyaw adalah perkataan asal dia masya, berjalan. Waw tu ada menunjukkan, waw alif menunjukkan tanda jamak, mereka berjalan. Fihi, okey, fihi mereka jalan. Fihi saya tak pasti hi tu merujuk pada apa Ustaz. Fihi Di dalamnya, dalam sinar itu. Oh, hi itu untuk sinar. Okey. Ya. Okay. Wa idza, dan apabila lama daripada zalama, zalim jadi gelap, azlama gelap, alaihim atas mereka, okey, qamu, dapatan qama berdiri, maka mereka berdiri. Jadi kalau terjemahkan dia kata setiap kali sinar telah ada cahaya menerangi pada mereka, mereka berjalan di bawah sinar itulah maksudnya. Dan apabila kegelapan, mereka qamu ni saya rasa mereka berdiam dirilah. Saya rasalah. Okey. Walau dan lau, jikalau, dan sekejap Ustaz. Walau itu satu aja, dan jikalau. Saja. Sya'a, kataan sya'a menghendaki. Allah menghendaki. Allah menghendaki. La dhahaba bi. Dhahaba hilang. Bisam'ihim, pendengaran mereka. Bisam'ihim, daripada pendengaran mereka. Wa absarihim, penglihatan mereka. Jikalau Allah menghendaki untuk menghilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. InsyaAllah Ustaz. Okey. Inna, sesungguh Allah ala, atas kulli, segala atau setiap, syai'in, menghendaki, qadir, kalau berkuasa, maha berkuasa. Jadi kalau kita mungkin secara ni
Sungguh Allah berkuasa ke atas sesuatu. Okey, syai'in tadi dari perkataan sya'a menghendaki, bila jadi syai'in sesuatu. Ya. Jadi Allah berkuasa ke atas setiap sesuatu. Ya. Okey, Ustaz. Baik. Yakadu hampir. Hampir. Al-barqu kilat itu yakhtafu menyambar absaruhum penglihatan mereka. Ya, kalau kilat sudah menyambar penglihatan, ya mungkin bukan sekedar penglihatan yang hilang ya. Ya, kepala bisa hilang kalau disambar kilat, panas itu. Tapi ini kan tentu ini bukan makna fisik. Ya kan? Bukan makna fisik. Makna penglihatan yang ada dalam hati. Mata hati. Namanya basar. Kullama, jadi ini penglihatan bukan mata, tapi penglihatannya disambar. Kalau penglihatan disambar udah nggak bisa melihat sama sekali. Ya, hatinya juga rusak sudah. Kullama, setiap kali adha'a, kembali ke barak nih, kilat itu menerangi lahum mereka, atau bagi mereka boleh, masyau, mereka berjalan fihi, di dalam kilat itu, ya, di dalam barak, maksudnya dalam terangnya kilat itu. Kilat itu kan cuma beberapa detik aja, ya, mungkin satu detik, 2 detik, setelah itu hilang. Ya. Jadi mengikuti cahaya Al-Quran itu sebentar saja, ya, yang dianggap menguntungkan dia ikut. Tapi setelah itu tidak lagi. Wa idza azlama, dan apabila gelap, alaihim, atas mereka, qamu, mereka berdiri. Ya, berdiri, nggak berjalan, diam saja. Kenapa? Karena gelap. Ya, hatinya tidak dapat melihat, cahaya juga tidak sampai. Ya, orang buta tidak ada cahaya, gelap di atas gelap. Ya. Kalau orang bisa melihat, tidak ada cahaya, juga tetap tidak bisa melihat kan? Cahaya itu dibutuhkan untuk bisa melihat. Ya, cahaya itu namanya iman. Ya. Walau sya'allahu, andaikan Allah menghendaki. Walau jikalau, sya'allahu, Allah menghendaki. Perhatikan ya, ini satu-satu ya yang belajar. Kalau Allah mengatakan dalam Al-Quran ada kata walau, itu pasti yang terjadi kebalikannya. Walau sya'allahu, andaikan Allah menghendaki, berarti Allah tidak menghendaki. Oke. Dan itu pasti akan ada, banyak ya, seperti Az-Zukhruf ayat 33. Ya. Walaula ay yakuna an-nas ummatan wahidah. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu, dan seterusnya. Ya, banyak walau dalam. Kita jadikan rumus ya. Itu yang terjadi kebalikannya. Walau sya'allahu, andaikan Allah menghendaki, la dhahaba, la-nya ini pasti, niscaya, pasti, sungguh, namanya taukid, itu penegasan. Niscaya, dhahaba, la dhahaba bi, kayak tadi kan, apa tuh maknanya? Dhahaba bi, menghilangkan. La dhahaba, pastilah, Allah telah menghilangkan bisa merihim pendengaran mereka. Kalau Allah mau ya, dengan mereka tidak mau mendengar kebenaran, Allah tulikan saja telinganya benar-benar. Benar-benar Allah telik. Semua orang munafik dibikin tuli beneran. Kalau Allah mau. Kalau Allah menghendaki. Ya, menunjukkan apa? Allah Maha berkuasa. Ya, Maha kuasa atas segala sesuatu. Wa absarihim, dan penglihatan mereka. Yang hatinya buta, Allah juga butakan matanya. Kalau Allah mau. Nanti apakah akan terjadi hal seperti ini? Bakal terjadi.
di akhirat, ya. Di dunia tidak, di akhirat pasti. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang yang berpaling dari peringatan Allah. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhankan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa berpaling dari peringatanku, dari zikirku, dari Al-Qur'anku, sama saja. Zikri di sini maksudnya Al-Qur'an. Barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya bagi mereka itu, sesungguhnya mereka berhak memperoleh penghidupan yang sempit. Oh, dia kaya raya. Diikuti apa yang setelah kata ini. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan kumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Buta matanya. Saat mata hati terbuka, sadar akan segala kesalahan, dan dia bisa memahami kebenaran, dan saat mata kepala ini dibutuhkan untuk bisa melihat, mata kepalanya ditutup oleh Allah, dibutakan. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami kumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia katakan, ya Allah, ya Rabbi, kenapa kau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal dulu saya bisa melihat. Terus apa kata Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Allah menjawab, demikianlah ayat-ayatku dulu datang ke rumah-rumahmu, datang kepada kalian, datang kepadamu. Ya. Fanasita, tetapi kamu melupakan ayat-ayatku yang datang itu. Wa kadzalikal yauma tunsa, dan demikianlah pada hari ini kamu dilupakan. Jadi waktu di dunia buta ayat-ayat Al-Quran, nanti di akhirat akan dibutakan matanya. Al-Quran datang tapi tidak dilihat. Al-Quran datang tapi tidak dipelajari, ya, tidak diikuti. Nah, nanti orang yang melupakan Al-Quran ini dibutakan matanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ketika mata hati mereka terbuka. Nah, sekarang ketika mata kepala terbuka, mata hatinya mereka tertutup. Nanti dibalik ke seperti akhirat. Gitu ya. Innallaha, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in, atas setiap sesuatu, segala sesuatu, setiap sesuatu, segala, semua, setiap ya satu-satunya. Ya. Setiap apa saja, setiap, segala. Ada jami' segala, semua. Kulli itu masing-masing. Ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, maha kuasa. Sangat bisa sekali Allah jadikan semua orang munafik itu buta, semua bisa aja, gampang. That is very very easy. Ya. Bagi Allah nggak ada yang sulit. Gitu ya. Jadi ini semacam ancaman. Ya, jangan sampai kita dibutakan oleh Allah. Baik, kita sekarang di ayat 21. Siapa siap? Nah, ini nggak ada yang jawab. Saya lagi, Ustaz. Bagus. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan, wahai an-nasu, manusia. U'budu
kata dasar adalah abadah, beribadah atau menyembah. Bila ubudu jadi perintah jadilah perintah kepada sembahlah. Rabbakumu itu adalah Rabba Tuhan, kumu Tuhan kamu, alladzi yang khalaqakum, khalaqa mencipta, yang telah menciptakan, kum kamu, walladzina dan orang-orang yang, walladzina dan orang-orang yang, min qablikum sebelum kamu. Min kita tak tak terjemahkan sebelum. Boleh Qabli, diterjemah. qabla sebelum, kum sebelum kamu. La'allakum, la'alla agar, agar kum kalian, agar kamu, tattaqun daripada waqaya, itu menjaga melindungi. Bila jadi tattaqu, kamu bertakwa. Jadi wahai manusia, sembahlah Tuhan kamu yang menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya, benar ya. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Manusianya satu apa dua nih? Semua ya. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Wa'budu, sembahlah oleh kalian. Bahwa alifnya ini kalian ya. Rabbakum, Rabb kalian. Yang menciptakan kalian, yang mengurus kalian. Rabb. Tuhan kalian. Alladzi yang khalaqa, telah menciptakan. Kum kalian. Wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian. La'allakum, agar kalian tattaqun, kalian bertakwa, kalian dapat menjaga diri kalian dengan sebaik-baiknya. Itu takwa. Dari waqa artinya menjaga, memelihara. Ittaqa, memelihara diri, menjaga diri. Menjaga diri dari apa? Dari apa saja kita tidak sukai, Allah tidak sukai. Itu namanya takwa. Jadi takwa itu adalah satu perilaku yang harus diperjuangkan. Makanya pakai kata kerja nih. Kata kerjanya menunjukkan sedang, akan, atau kebiasaan terus menerus. Jadi takwa itu bukan efek, tapi takwa itu adalah satu perilaku yang harus diperjuangkan, yang kita harus terus menerus melakukannya. Gitu ya. Makanya Allah katakan in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jika kalian bertakwa kepada Allah, takut, waspada kepada Allah. Waspada itu harus secara aktif kita melakukannya. Yaj'al lakum furqana, maka Allah akan jadikan untuk kalian furqan. Ya, Allah akan lemparkan ke dalam hati kalian satu ketajaman untuk menilai mana yang hak, mana yang batil. Gitu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa takwa kepada Allah, Allah akan menjadikan untuk dia jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan kasih dia rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Siapa takwa kepada Allah, dosa-dosanya akan diampuni dan Allah akan agungkan pahala dia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ya, barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan segala urusannya menjadi mudah. Gitu. Ya, saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan jadikan untuk dia setelah kesulitan ada kemudahan. Takwa. Ya. Terus wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Takwalah kepada Allah, Allah akan ajarin kalian. Ya, kalau kita takwa kepada Allah, Allah akan ajari kita ilmu-ilmu yang tidak kita duga-duga juga. Ya.
satu pengetahuan yang luar biasa penting untuk dimiliki. Jadi beda orang bertakwa dengan orang tidak bertakwa dalam menuntut ilmu ya. Orang bertakwa itu cepat pintar karena Allah ajari dia. Baik ya. Nah, oke. Siapa lagi nih? Ayat 22. Nah, Ustaz, tanya dulu, Ustaz. Siapa? Silakan. Tanya dulu, Ustaz. Tanya. Oh, silakan. Tadi saya kelewatan tuh yang apa namanya? Ayat 20 ya. Yang masyau itu akar katanya apa ya, Ustaz ya? Masyau. Oke. Masya Kan dia Allah. satu kata ya, shin jadinya, sya jadinya ya dapatnya. Tinggal dua, Masya. Ma-nya tetap masuk, Ustaz. Iya, karena Mimnya. dia bukan awalan ya. Oh, gitu. Kirain jadinya wasyaya gitu bukan ya? Karena maknya masih dihitung ya, Ustaz ya. Ini Masya, tinggal kasih aja kan? Ya. Ya. Kalau yang dihilangkan itu kalau gimana, Ustaz, mimnya itu? Kalau depannya mim itu awalan. Ya, ini kan kata kerja kan? Iya, Ustaz. Ya nggak? Bawa alif. Ya nggak? Ya itu Kata dihilangkan. kerja, bukan kata benda. Kalau kata benda, mimnya dibuang. Oh, ya. Syukron, Ustaz. Nah, kalau misalnya masjidun, ada tanwin kan? Ya. Nah, berarti ini kata benda. Ya, mimnya boleh dibuang. Ya. Tuh, khusus kata benda ya. Oke, ada lagi? Baik, kalau tidak ada silakan yang siap. Ayat 22. Jadi mestinya hadir ke kelas nih, sudah siap dengan hasil terjemahannya kan saya bilang 10 ayat. Sehari 10 ayat, oh dapat banyak. Siapa siap? Biasanya Kang Dede nih siap. Mana Bu Nina? Siapa Bu Nina? Kumaha ya teh. Boleh, Tat. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yang ja'ala dia telah menjadikan la untuk kum kalian al-ardo bumi firasan hamparan dan as-sama'i langit binaan atap dan anzala dia telah menurunkan min dari as-sama'i langit ma'an air fa maka akhroja keluar bi dengan nya air ya Tat. Ya. Minas samaroti min dari samarot buah-buahan rizki la untuk kum kalian. Fa maka la janganlah taj'alu kalian menjadikan li untuk Allah anda dan sekutu dan antum kalian ta'lamuna kalian akan mengetahui. Ya, gitu. Gimana? Alladzi yang ja'ala telah menjadikan lakum untuk kalian al-arda bumi yang telah menjadikan bumi untuk kalian. Firashan. Ini kan ada an nih. An. Binaan. Ma'an. Ya. Coba kita lihat teorinya ya. An.
Kelihatan nih? An sebagai dalam keadaan karena titik-titiknya dengan titik-titik dengan setitik-titiknya objek penderita atau keterangan. Ya. Nah, perhatikan nih. Alladzi yang ja'ala telah menjadikan lakum buat kalian semua. Menjadikan apa? Al-ardha bumi firasyan sebagai hamparan. Hamparan. Ya, sebagai kasur. Firas itu bisa juga artinya kasur. Maksudnya bumi itu harus selalu bersih. Ya, ditata yang rapi, namanya juga kasur. Ya, hamparan itu mesti dijaga. Ya, bumi itu Allah ciptakan buat siapa? Buat manusia. Yang bersih, bumi itu jangan dirusak. Kalau kasur kita rusak, ya kan nggak enak untuk ditempati. Gitu ya. Wassama binaan, dan langit sebagai atap. Tuh. Sama juga, atap itu jangan sampai dibikin bocor. Ya kan? Tuh. Kalau bocor ya, ozon itu kalau bocornya besar bisa berbahaya buat manusia. Ya. Kenapa? Karena radiasi dari sinar matahari itu bisa apa namanya tidak tersaring, ya katanya bisa menimbulkan kanker kulit. Jadi kita ini ya Allah lindungi dengan perlindungan yang berlapis-lapis, ya supaya cahaya matahari itu tetap berguna bagi kita, tidak berbahaya. Baik. Wa anzala minas sama'i. Jadi di sini an apa artinya? Di sini sebagai ya. Binaan ini jadi sebagai. Berarti posisinya adalah hal menerangkan keadaan bumi, ini keadaan langit. Ya, hal. Wa anzala, dan telah menurunkan minas samai dari langit ma'an, air. Menurunkan air. Ini posisinya sebagai objek pemerintah. Akhraja itu bukan lalu keluar. Ya. Lalu ia mengeluarkan. Jangan. Lalu Allah mengeluarkan bihi dengan air ini. Minas samarati, buah-buah. Jadi lalu Allah mengeluarkan dengan itu minas samarati. Min juga bisa artinya berupa ya, berupa buah-buahan. Rizqan sebagai rizki. Rizki itu bahasa kitanya anugerah. Karena apa disebut anugerah? Karena itu hadiah, kita nggak beli kok. Ya, air turun kita tidak beli, pohon tumbuh kita tidak beli. Ya, petani nggak beli apa? Maksudnya petani cuma naruh-naruh saja kan. Yang menumbuhkan tetap Allah kan. Ya kan. Manusia menyirami airnya dari Allah juga kan. Rizqan sebagai anugerah lakum untuk kalian atau buat kalian. Allah yang bikin itu semua. Ya, ini fasilitas di atas bumi ini Allah kasih buat manusia. Ya, semuanya berkhidmat buat manusia. Ya. Manusia dimanja oleh Allah. Ya, disayang oleh Allah, dikasih, diberi. Wah, lihat fasilitas apa yang tidak ada di bumi. Ada semua. Ya. Fala taj'alu, maka janganlah kalian menjadikan lillahi untuk Allah andadan tandingan-tandingan. Jadi ini posisinya sebagai objek penderita. Ya, fala taj'alu andadan lillah, maka janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah. Wa antum, sedang kalian, wa-nya itu artinya sedang ya. Atau padahal, namanya wawu haliyah, wawu yang menerangkan keadaan. Wawu hal. Wa antum, sedang kalian atau padahal kalian ta'lamuna, kalian mengetahui. Ada pertanyaan sampai di sini? Gitu ya orang menerjemah tuh, jadi rapi.
Kalau belajar menerjemahnya begini, insya Allah cepat pintar. Ya. Tapi kitanya mesti rajin. Kalau nggak rajin, mana bisa bahasa diperoleh dengan berpangku tangan. Ya, dia harus diperoleh. Dia diperoleh dengan apa? Dengan praktek, ya, dengan interaksi. Oke, terus. Ya, silakan. Ayat 23. Ya, saya coba. Ada yang siap? Ada yang Saya, berani? Pak. Coba bismillah ya. Bismillah. Waduh, ini orang Jerman nih. Silakan. Ayat 23-nya. Saya, Ustaz, apa siapa ini, Ustaz? Ini siapa tadi tuh? Ada Ibu tadi. Bu Nina? Silakan Ibu. Oh iya, iya. Ayat berapa, Pak? Ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in itu ya. Wa in lam taf'alu wa lam Bukan sebelumnya. Wa in kuntum fi raibin. Oh. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min mislihi wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Wa in, dan jika kuntum nggak bisa Pak kalian Ya, oke. di dalam roibim itu apa sih Pak? Ya. Oh ya, Pak. Di keraguan Pak ya. Ya. Ragu. Mimma dari apa yang nazalna kami turunkan ala atas abdina apa itu? Abdina kami Abdi teh hamba. Kami hamba Muhammad ya, kami hamba fatu maka datanglah datanglah bisuratin surah, datang dengan surah dengan satu surah min dari mislihi yang misal ya, semisalnya wad'u dan ajaklah dan ajaklah syuhada akum penolong kamu kalian ya. Min dari duni selain Allah, in jika kuntum kalian sodikin orang yang benar. Ya. Bentar. Baik, wa'in dan apabila, wa'in dan jika kuntum kalian adalah atau kalian berada fi raibin dalam keraguan mimma dari apa yang atau terhadap apa yang nazzalna telah kami turunkan ala abdina kepada hamba kami. Waktu jika kalian berada dalam keraguan terhadap apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, faktu bisuratin dari kata ata kan,
Kalau diterjemah secara harfiah juga masih bagus. Maka datanglah kalian dengan satu surat, membawa satu surat. Maka datangkanlah satu surat saja. Min berupa. Halo, perhatikan ini min di sini jangan diartikan dari berupa. Ini min lil bayan. Ya, min untuk menerangkan. Ya, berupa mislihi semisalnya. Ya, semisal Al-Quran. Dari sisi gaya bahasanya, isi kandungannya, tanpa celah. Satu surat. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu satu surat yang cuma 3 ayat itu. Satu baris itu, wis maknanya. Ya, bisa tidak? Wad'u dan ajaklah syuhada'akum, saksi-saksi kalian, maksudnya penolong-penolong kalian boleh ya. Min dunillah, min di sini tidak diterjemahkan. Ya. Kenapa? Karena dirangkai dengan duni. Ini min zaidah. Minnya tidak diterjemah. Min dunillahi selain Allah. In kuntum jika kalian adalah shadiqin orang-orang yang benar. Jadi minnya tidak diterjemahkan ya, karena dirangkai dengan duni. Ingat kan? Waktu kita belajar itu ya. Min tidak diterjemah mana ya? Min. Tuh. Ya Bu Nina nih, min tidak diterjemah jika dirangkai dengan tahti, ba'di, qabli, ghairi, duni. Oh iya iya iya. Ya. Belum paham. Ini namanya ayat tahaddi, ayat tantangan. Ya, jadi Al-Quran ini sedang menantang manusia, menantang jin untuk menghadirkan satu surat saja semisal Al-Quran. Ya, dalam urusan apa? Dalam urusan kecanggihannya. Canggih dalam susunan bahasanya, dalam isi kandungannya. Gitu. Luar biasa ya, sampai ayat 23 tadi. Ustaz, saya ada soalan Ustaz. Silakan. Saya tak jumpa kata akar untuk suratin tu. Apa kata akar dia? Saya Satu tak jumpa surat? di kamus. Tak jumpa di kamus suratin. Kamus metode Granada saya tak jumpa suratin. Jadi saya tak tahu kata dasar dia. Ya, kalau kata dasarnya pasti kan tak akan dibuang ya. Nah, awalan. Jadi sawaro ya. Akar katanya sawaro. Nanti kita buka di sin. Sin. Ya. Sada. Kira-kiranya di sini nanti. Saro yasuru sauran. Ya, melompat. Tasawwaru, mereka memanjat. Bisurin, dengan dinding. Asawiro, bukan usawiro ya. Asawiro, gelang. Ini salah nih. Aswirotun, gelang-gelang. Suratun, dengan satu surat. Ya, suratun, suratin. Ya, suarin, surat-surat. Ini ada ya? Saro ya suruh. Ya, oke. Di halaman sabaraha ya teh 210. 210. Oke. Ya. Nggak tahu kalau yang cetakan nama ini. Ada pertanyaan lagi? Ya, masih ada waktu 1 menit. Saya kira nanti Bapak Ibu ya dikerjakan. Ya, yang tawadhu terhadap Al-Quran dikerjakan, ditulis. Ya, ini kan dikasih space nih, ditulis maknanya. Ya, kalau kita tawadhu pada Al-Quran, nanti Allah akan muliakan kita, Allah akan sukseskan kita mengerti maksud-maksud dari ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran ini.
Allah semakin sayang kepada kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Oh, Ustaz, silakan. Ya. aku nanya, ada yang sedikit lupa. Hmm. Yang kulu itu Ustaz, yang makan itu, yang fakulu, kan ada makanlah kalian. Nah itu caranya, prosesnya gimana ya biar bisa nambahin alif di depannya jadi akar katanya akulu gitu. Ala. Fakulu, Istilah fakulu ya. ya maka Fakulu atau kulu? sama Ustaz. Kulu juga bisa, kulu makanlah kalian. Kan waw alifnya dibuang. Kulu ya. Ya, Kulu. Alif kan dibuang. ya itu Tinggal kulu kan? ya dicari kan nggak ada tuh kalau kulu Ya, tuh. anggap saja ini wawanya nih utamanya wawo. Jadi kawala. Iya kan di tengah ditambahi ya. Ya, kawala. Kalau bisa kawala ya akala. Cuma dua macam aja. Nah maksudnya jadi bisa akala ini gimana gitu, maksudnya memang boleh gitu. Oh, asal prosesnya. Oke, lihat nih. Gitu, trik kita biar tahu bisa jadi Asalnya kan, akala yakulu, ya kan? ya. Asalnya akala yakulu. Gitu nggak? Ya, Nah, dijadikan bentuk perintah, ya, ya pasti kan dibuang kan? ya, Ini dimatikan. Gitu nggak? ya benar. Itu untuk mengatakan ekul itu susah. Ekul gitu. Jadi dibuang saja karena susah jadi kul. Itu. Oh, bukan ukul enggak. Bukan ukul enggak ada. Kul. Ya, kul aja. Itu untuk semua kasus sepertinya begitu. Akan terjadi hamzah dibuang. Kul. Ya. Oke, semisalnya lagi. Kalau yang wawo ya. Misalnya wa'adha ya'idhu. Jadi sudah hilang sejak di fi'il mudhari' ya. Asalnya yau'idhu. Orang Arab nggak bisa ngomong yau'idhu, itu berat di lidah mereka. Jadi wawanya pasti hilang. Misalnya ya. Jadilah akhirnya iz kan kata kerja bentuk perintahnya iz. Ya-nya dibuang. Jadilah iz. Tuh, maka karena ini khasro jadi apa tuh? Ayadho, gitu kan? Iya. Gitu kan? Kalau tidak bisa diayadho jadi wa'adho. Karena cuma dua kemungkinan. Ya. Kemungkinannya cuma dua saja. Gitu. Macamnya lagi misalnya kayak tadi kan kul. Kalau qul huwallahu ahad. Asalnya ya. Qala yaqulu. Gitu kan? Ya. Kalau bentuk perintah kan dibuang huruf pertamanya. Dimatikan huruf akhirnya. Qul. Berat bagi orang Arab ngomong begitu tuh. Ya bisa ditembak Belanda duluan gitu. Waduh, sebelum selesai ngomong udah dipukul sama lawan. Ya, jadi dibuang yang kayak gini nih. Kenapa? Karena ada dua huruf mati, yang satu dibuang. Istilahnya liltiqa'is sakinin. Qul. Satu dibuang ya. Maaf ya. Kayak lagi misalnya ya. Banyak ya contoh-contoh. Tapi Ustaz, maaf Ustaz. Ya. Kembali yang ke kulu tadi Ustaz. Kan di materi kita itu, maksud saya, kan saya ketemu kata nih kulu gitu, makanlah gitu. Kan sebelumnya saya nggak tahu tuh artinya apa, misalkan kan lalu saya buang waw alifnya itu. Kan, kul gitu kan. Maksudnya di materi kita, di pelajaran kita kan
nggak, maksudnya di bagian mana yang ada suruh nambahin alif di awal? Ya, Kalau saya kan, falfilful, di falfilful, Pak. itu di tengah kan Ustaz? Kalau yang falfilful kan nambahin di tengah. Itu kan yang menyakitkan. Kergawe itu. Ketika mau ke mobil ngejemput Huruf sakit. keluarga. Dia mau kerja, mobil kerja. Ketika mobil iya Avanza. Aing arti ya. Oke, Pak Joy. Ya. Kalau kulu kan kul, ya kan? Ya. Full. Fawala seperti kul qawala, ya kan? Ya. Atau afala seperti khud akhoda. Oh, iya. Kalau kul akala, gitu gak? Oh iya Ustaz. Ya kan? Ada kan? Ada. Syukuran. Ada lagi pertanyaan? Baik, ini sudah lewat 6 menit. Bu Nini. Iya, Ustaz. Kasihan mereka belajarnya kelamaan. Taruh dulu. Bapak Ibu nih, besok hari Sabtu kan kita masih belajar. Ya, dikerjakan di rumah. Ya, niatnya apa? Niatnya supaya Allah sayang, supaya Allah ampuni dosa-dosa kita. Mau? Ustaz, Itu boleh aja, saya enggak. saran Ustaz? Silakan. Okey Ustaz, setiap kali kelas kita ada dalam 18 orang, insyaAllah lebih daripada itu. Jadi untuk buat dalam 10 dalam waktu sekarang ini, dalam bulan puasa ni sukar sikit Ustaz. Jadi saya cadangkan setiap orang ambil satu ayat untuk dia kaji. Kita dah ada, maknanya ada senarai. Okey, orang ni buat ayat keberapa. Jadi Ustaz tak perlu menunggu-nunggu siapa nak kena baca, siapa nak buat uji. Dibagi gitu maksudnya. Ya, kalau dibagi satu orang cuma satu ayat, malas nanti. Tak ada Ustaz. Kita sama-sama kaji, buat kajian. Sebab kalau saya buat pun saya dapat buat 4 ayat sahaja. Saya tak boleh nak buat 10 ayat. Jadi bila orang dah baca 4 ayat, saya dah tak ada ayat. Baik, kalau begitu kita bagi ya. Tadi sampai ayat berapa tadi? 7. Tadi kita sampai ayat 23. 23. Baik, sekarang ya. Besok Ainun Jariyah ayat 24. Hubungan sana ayat 25. Oke. Insyaallah. Feruz Ya. 26. 26. Kang Dedi 27. 27. Iya. Denny 28. Bu Neneng 29. Azra 20. 30. Ya. Yulia 31. Bu Nini 32. Bu Nina 33. 33. Bu Im 34. Pak Bahder 35. Masih Al-Baqarah ya Pak ya? Masih Al-Baqarah. Masih lah. Iya. Saya sudah berapa ayat berapa Pak? 33. Lupa. Bukan dicatat tadi ngurusin customer terus. Saya sebut Bu Neneng ayat berapa tadi? saya 29. 29, 30, 31, 32, Bu Nina 33 ya. 33 iya. Bu In 34. Insyaallah. Ya, Pak Ya, Bandar insyaallah, 35. Pak, insyaallah. Ya, Pak Yuda 36. Oke? Insyaallah. Indah 37. Saya Ustaz Yahya. Ustaz Yahya, Berapa dia? Ustaz Yahya peninjau. Ini nanti ditinjau ini orang pada belajar bener nggak nih? Ya, belajar gaya pakai Zoom tapi nggak dikerjakan PR-nya di rumah. Ya. Udah dikerjakan Ya, tapi sudah ya, dipakai yang lain. ya, Bu. Ya ini maka kan
usulannya apa dibagi? Kita sudah bagi nih ya, usulan Betul. dari Mbak Fairuz. Ya. Belum punya kamusnya Ustadz. Umu Ihsan belum dikirim kamus lah. Belum dikirim kamusnya, belum punya, jadi nggak baca. Yuli juga belum dapat. Belum punya. Ya. Kalau bisa mah Mudah-mudahan. dikirim aja. Ya. Pokoknya yang sudah ada alamatnya, ini tadi numpuk ya yang mau dikirim. Tuh, yang belum ada alamatnya, gimana saya cara ngirimnya? Bu Nini kumaha ya teh? Iya. Nanti dikirim alamatnya. Iya, kirim ke saya. Jadi data nyimak aja, belum masih Kan blank. saya ada listnya. Jadi listnya itu belum komplit gitu. Yang pada pesen belum ngasih alamat, cuma pesen aja. Mau kirim kemana? Iya, sulit ya. Saya bukunya baru sampai Ustadz, jadi kemarin nggak ngerjain. Alhamdulillah. Sampai dibuka, dipelajari ya. Itu berapa hari itu nyampainya ke rumah? Sehari Bu Nini. Sehari. Baru tadi siang sampai. Cianjur. Ya, sehari paling Cianjur, atau 2 hari atau 3 hari. Tergantung, biasanya kalau kirim pakai kurir itu kalau jatuhnya di hari bukan hari kerja, nah itu yang agak lama gitu. Kayak misalnya ngirimnya hari Sabtu, besokannya kan hari Minggu, nah itu agak tersendat di situ gitu. Bu Yulia yang belum apa ya? Kemarin kan mau pesan yang kamus itu, tapi kan kata Pak Ustadz ada revisi yang terbaru. Saya kepengennya yang soft copy, Pak Ustadz. Yang soft copy baru diambil sama Pak Bahder ya? Oh gitu. Belum. Yang soft copy itu bakalnya mau di Android-kan. Jadi saya mau wakafkan yang nanti kayak Al-Quran ya, Al-Quran metode Granada saya sudah berikan ke Pak Bahder itu. Itunya filenya dalam format JavaScript bahasanya ya. Nanti kita bisa nikmati itu akar katanya dan seterusnya. Kita tinggal klik nanti keluar akar katanya dengan Lebih maknanya. simple Pak Ustadz daripada buku. Ya, tapi buku itu bisa kita tulis ya, berkah dengan buku itu. Ya. Daripada simple tapi nggak pintar, lebih baik nggak simple tapi pintar. Ya, Pak Ustadz. Tapi yang kamus itu bakalnya itu kan mau saya wakafkan ya. Kalau video saya sudah wakafkan ya, saya sudah taruh di YouTube ya. Orang mau download mau apa nggak usah izin, udah saya ridho. Nanti kamus induk juga akan saya wakafkan ya. Orang mau download mau apa silakan ya. Nggak usah beli, gratis. Nanti bukunya juga sama diwakafkan. Lebih berkah yang buku, Ustaz. Ya, yang buku itu mau dibikin sistemnya sudah jadi sebenarnya. Ya. Dalam waktu yang tidak lama lagi, insya Allah. Ya, kalau kemarin kan kesulitan di kamus, ini kamus mau ditangani sama Pak Bahder. Gitu nggak? Ya, tapi kalau ibu beli kamusnya, beli buku, saya bisa beli beras deh. Iya Pak Ustadz, insya Allah. Ya. Udah Bu Nini, Iya. yang pesan-pesan buku itu kasih alamat dong, biar cepat selesai kerjaan kita di rumahnya. Iya. Oke ya. Terima kasih banyak Ustaz sudah memberikan ilmunya dengan dikoreksi PR-PR kita juga, dan teman-teman yang belum membuat PR dicoba sendiri di rumah gitu ya. Nanti kalaupun mau langsung bertanya dengan Ustadz, ini dikoreksiin dong Ustadz gitu ya, itu bisa juga gitu. Cuma kan kita lebih baik di kelas, jadi saling mengkoreksi dan saling mendukung gitu kan ya. Gitu aja sih ya. Sebenarnya sih mudah kalau kita banyak praktek ya Ustaz. Ya. Muhasabah diri. Ini kan kemarin kan kita tidak paham
Tutup sekarang jalanan tutup. Mobil nggak bisa tutup. Nanti. Jadi dengan praktek ini teorinya bisa dipaham gitu deh Bun ini. Iya. Ya, lebih banyak praktek, lebih cepat kita gitu ya bisanya, insya Allah. Itu praktek tadi udah dapat 3, tapi udah diambil. Nggak apa-apa, Bu. Ya. Baik. Kurang waktu. Untuk selanjutnya kita besok ketemu lagi ya di jam yang sama. Mudah-mudahan kita semua bisa cepat menerjemahnya apa yang sudah diberikan PR-PR kita ya. Baik Ustadz, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu dan juga teman-teman yang sudah hadir di sini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, nikmat dari Allah ya. Konyol gini. Baik, kita baca alhamdulillah dan kafaratul majelis untuk menutup. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.